naskah akademik barangkali ya, itu bisa menjelaskan pertama ini soal jasa lingkungan, karena ada beberapa hal yang saya sendiri kurang mengerti gitu. Saya pikir ya kami ya saya sendiri tidak, saya pikir teman-teman lain juga akan seperti, karena saya belum tahu tadi. Kalau saya bilang kami, jangan-jangan Pak Sekso lebih tahu kan. Jadi saya bilang saya dulu. ya, ya. Jadi eh, seperti itu rapat hari ini supaya kita satu pemahaman terhadap Ramperda jasa lingkungan ini. Oleh karena itu saya berharap, itulah barangkali saya selalu bilang Ibu Kabak, tim penyusun itu seharusnya waktu pembahasan Ramperda pertama, rapat pertama, harusnya mereka disiapkan hadir untuk memberikan penjelasan setiap Ramperda, sehingga pansus atau OPD yang hadir, karena tidak semua OPD yang hadir itu menguasai materi, bisa mendapatkan bayangan apa sebenarnya Ramperda, tujuan dari Ramperda ini, juga termasuk barangkali garis-garis besar pasal-pasal yang dibutuhkan di sini. Oleh karena itu, karena tidak ada, saya berharap dari barangkali tenaga ahli Pak Salam bisa menjelaskan, atau dari sekretariat bagaimana Ibu Kabak bisa menambahkan. Ya ini 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 lucu kalau kita minta, kalau menurut saya ya langsung OPD, karena ini inisiatif DPR kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah ini inisiatif DPR, maka buka OPD yang kita tanya harusnya dari kita gitu. Jadi ya ini sampai itu saya ingin tim pembuat ini yang menjelaskan. Memang garis judulnya itu tentang jasa lingkungan, tapi banyak hal di sini yang perlu kita diskusikan. Oleh karena itu saya pikir saya minta Pak Salam, tolong Pak Salam ini kalau di kartu yoker, jadi semua boleh gitu ya. Saya minta Pak Salam bisa menjelaskan sepintas garis besar, baru nanti OPD menanggapi, atau kami juga ikut menanggapi, atau bertanya. Saya bingung karena sekarang ini tim penyusun tidak ada, saya juga bertanya ini kemana sebenarnya, saya mau tanya ini. Mau ke Bapeda, jangan-jangan Bapeda sendiri juga sama bingungnya seperti saya, ya kan? Karena yang tahu ini maksud ini pada pasti tim penyusun, ya, dari kalimat per kalimat gitu. Saya persilakan Pak Salam bisa menjelaskan sedikit apa itu jasa lingkungan, dan ada beberapa hal yang akan kita tanyakan. Saya persilakan. Makasih, makasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ketua Pansus, Bapak Sekretaris, dan Ibu anggota Pansus. Yang terhormat PLH, Bapak PLH Kadis Kehutanan bersama Pak Sekretaris, Bapak Baswali yang mewakili Kadis Lingkungan Hidup, bersama Ibu Dani Kabid di Lingkungan Hidup, Ibu Joyce dari Bapeda yang kami hormati, Dinda kami Dita dari Biro Hukum yang kami hormati, teman Tea dan sekretariat DPRD yang selalu setia mendampingi yang kami hormati.
Pertama, Pak Ketua, memang sepakat kita sebenarnya, saya secara pribadi eh, kalau tim penyusun ini hadir dari awal, mungkin kita sudah clear pemahaman. Sebenarnya pemahaman persepsi kita ini memang perlu, Pak Ketua dan Pak Sekretaris dan anggota Pansus. Saya memahami Jasling ini belum full juga, Pak. Masih banyak lubang-lubang ya. Ketika kita berbicara perda provinsi, berarti yang kita atur kewenangan provinsi. Ini yang saya pahami sebenarnya, Pak Ketua. Ini yang saya pahami. Sehingga dalam konteks jasa lingkungan hidup, yang paling mendasar di sana ada kata penyedia dan pemanfaat. Nah, ini yang perlu barangkali kita samakan persepsi. Pemda itu ketika bicara kewenangan, pemerintah daerah provinsi, ketika bicara kewenangan, dia pada posisi mana? Penyedia atau pemanfaat? Nah, ini dulu. Kalau ini sudah clear, mungkin saya juga akan terbantu. Walaupun memang Pak Ketua, kami sudah drafting ulang ini Raperda, mohon maaf ini ya, sesuai draft dari tim penyusun, kami coba melakukan drafting sesuai tata cara penyusunan Perda seperti yang ditampilkan di layar ini. Ini sudah hasil maksimal dari kami, tapi dari Bapak Ibu sekalian belum tentu maksimal. Nah, kembali ke persoalan tadi, siapa pemanfaat, siapa penyedia, sehingga posisi pemerintah daerah Sulawesi Tengah itu di mana? Kalau kita merujuk ke pengertian di pasal 1 di angka 8 misalnya, bisa Dek yang operator di angka 8. Jangan-jangan ini bukannya. Penyedia jasa lingkungan hidup yang di tangan saya angka 8. Penyedia jasa lingkungan hidup yang selanjutnya disebut penyedia adalah setiap orang, pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjaga dan atau mengolah lingkungan hidup untuk mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas jasa lingkungan hidup. Selanjutnya, pemanfaat jasa lingkungan hidup yang selanjutnya disebut pemanfaat adalah setiap orang, pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menggunakan jasa lingkungan hidup. Nah, ini Pak Ketua, Pak Sekretaris dan Ibu anggota, saya sendiri belum bisa memastikan yang mana posisi pemerintah daerah. Lagi-lagi kami kembalikan dalam posisi kewenangan dalam konteks Perda provinsi. Penyedia jasa lingkungan di angka 1 menyebutkan juga pemerintah daerah. Begitu juga di pemanfaat pemerintah daerah. Mungkin tidak ada masalah dua-dua pemerintah daerah di samping sebagai penyedia juga pemanfaat. Cuma yang jadi soal mungkin bagi saya ketika penyedia jasa itu dalam konteks kewenangan, berarti lingkungan hidup yang kewenangan ini ya ini pemahaman saya sementara, lingkungan hidup dalam
konteks pemerintah daerah yang mengelola lingkungan hidup itu untuk dipertahankan dan meningkatkan kualitasnya. Jadi dalam konteks ini berarti pemerintah daerah dalam posisi penyedia. Nah, kalau begitu posisinya, maka di pengertian angka 8 ini berarti hanya pemerintah daerah, karena kita ini mengatur kewenangan provinsi. Ini pemahaman saya, sehingga dalam konteks norma ini kalau sudah lurus mungkin saya pahami ketika kita mungkin mendengar dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, bahwa yang saya lebih melihat ini Pak, lebih pasnya bahwa pemerintah provinsi yang punya kewenangan dalam posisi sebagai penyedia jasa lingkungan hidup. Nah, kalau ini sudah clear berarti sisa mengikut norma di bawah Pak Ketua, karena di bawah itu tercampur pemerintah daerah provinsi sebagai penyedia sekaligus pemanfaat, tapi tidak jadi soal. Tapi kalau penyedia, karena ini perda provinsi, justru muncul ada pemerintah desa, ada pemerintah kabupaten kota, ini kan persoalan, sehingga norma yang kita bangun dalam Raperda ini belum clear sebenarnya. Tapi benang merahnya cuma satu itu, saya pikir Pak. Dari saya pribadi, saya pikir cuma itu. Kan selebihnya ketika dua belah pihak sepakat, penyedia dengan pemanfaat, lahirlah nota perjanjian kerjasama di dalam kompensasi jasa imbal jasa lingkungan hidup, clear, selesai sebenarnya. Jadi kuncinya bagi kami, tapi yang jelas bagi kami Pak Ketua, bahwa kalau bicara kewenangan daerah provinsi dalam konteks perda provinsi ini adalah Pemda kita adalah dalam posisi di penyedia Pak. Jadi penyedia. Jadi dengan demikian kalau ini kita pahami sudah seperti itu, sepakat hemat kami, sehingga di angka 8 ini kita langsung luruskan sehingga itu akan mengikut norma selanjutnya. Demikian mungkin, selebihnya itu tidak jadi masalah lagi Pak Ketua. Norma-norma selanjutnya tidak ada lagi masalah, yang penting kita dalam posisi mana. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak Salam. Ya bisa pengertiannya seperti itu. Itu yang saya bilang, saya sendiri membaca ini jadi bingung, karena di pasal-pasal berikutnya seperti yang Pak Salam katakan, itu bukan hanya pemerintah kabupaten, desa, tapi juga ada swasta dan perorangan. Maksudnya perorangan juga bisa menyedia lingkungan juga sebagai pemanfaat. Nah, itu yang pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaan berikutnya, siapa sebenarnya regulatornya yang mengatur ini? Itu yang saya bingung. Kemudian berikutnya di sini, kalau saya supaya satu kali nanti dijelaskan, di sini juga masih tidak jelas OPD mana sebenarnya. Saya ambil contoh begini. Kalau di situ ada air terjun yang di hutan, katakan, terus itu kan kalau itu diolah oleh pemerintah, ya kita penyedia. Tapi kalau itu diolah oleh swasta, kemudian di situ ada hutannya, terus di situ ada air terjunnya, apakah ini OPD-nya kehutanan, sumber daya air, atau pariwisata? Ini juga masih kabur di sini, ya. Padahal harus ditunjuk. Apalagi sesudah itu ada tim di luar pemerintah yang nanti dibentuk oleh gubernur yang jadi fasilitator. Kemudian
juga sebagai ada kalau tidak salah ada institusi yang mengukur berapa sebenarnya yang bisa kita pemanfaat itu membayar. Kira-kira begitu ya di sini. Ya siapa dia? Itu juga bingung. Itu maka saya baca ini, saya pikir ini yang menyusun ini memang membingungkan kita. Sampai itu saya berharap bahwa tim penyusun ini hadir hari ini untuk bisa menjelaskan supaya kita tidak berkira-kira gitu. Ya, apa maksudnya sehingga kita bisa berargumentasi sama-sama atau berdiskusi untuk mematok itu. Jadi hal-hal itu menurut saya yang menjadi persoalan bagi kita. Sekarang kita tidak bisa juga Pak Salam kita mau ngambil keputusan bahwa Pemprov penyedia. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau katakan saya ambil contoh kira-kira di Bogor itu ada kebun atau ada hutan kota lah, atau iya kalau tapi yang diolah swasta, ya kan? Itu bukan pemerintah, kan? Nah, terus dia memungut pada saat orang masuk. Itu seperti apa? Kalau kita ambil usulan Pak Salam tadi, berarti kan tidak bisa mereka. Semua harus provinsi. Tapi oke, kita diskusi saja. Barangkali ada yang bisa tambahkan dari Kehutanan atau Pak Baso atau dari Bapeda. Silakan Pak Baso. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Komisi 3 DPR Provinsi Sulawesi Tengah, seluruh anggota Komisi 3 yang hadir, dan Kadis Lingkungan Hidup dan mewakili Bapeda dan OPD lainnya, seluruh undangan. Pertama memang sebenarnya sebelum sampai ke sini memang itu harus matang kemarin antara OPD terkait tim penyusun dan sekretariat sebelum masuk ini, tetapi ya sudah lewat itu. Jadi memang yang perlu kita cermati adalah startnya bagaimana. Sebagaimana Pak Salam tadi, konsep dasar itu dulu harus jelas. Siapa punya otoritas dari sisi kewenangannya di mana. Setelah itu nanti rujukannya ke bawah lagi adalah operatornya siapa. Jadi kalau sudah jelas itu pemanfaat itu di luar dari pemerintah, tetapi juga bisa pemerintah karena pemerintah bisa berfungsi ganda. Nah, dari sisi ini menurut teman dari Kehutanan bahwa kewenangan yang harus kita atur dari sisi kan hampir semua jasa lingkungan ini terkait dengan aspek yang ada di kawasan atau di luar kawasan. Kewenangan kita di provinsi dari sisi Kehutanan nanti dijelaskan secara teknis itu di luar kawasan. Berarti kalau berdasarkan itu maka yang diatur adalah jasa lingkungan yang ada di luar kawasan. Lalu pertanyaannya bagaimana jasa lingkungan yang ada dalam kawasan? Nah, mungkin nanti itu penjelasannya di berikutnya dalam konteks kerjasama. Tetapi saya sependapat dengan Pak Salam bahwa yang dimasuk dengan penyedia lingkungan adalah yang mempunyai kewenangan. Adapun terkait dengan pemanfaat bisa dari mana saja. Nah, apakah individu atau perorangan atau lembaga lain itu punya kewenangan terkait dengan regulasi? Tentu pemerintah di situ yang berpunya regulasi. Sebagai contoh sederhana saja, bahwa potensi sumber daya alam itu yang punya kewenangan di sana adalah pemerintah, tetapi pemanfaat atau pelaku usaha itu yang bermohon ke pemerintah. Sama kasusnya juga nanti ini Pak. Jadi umpama ada suatu jasa lingkungan yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, maka prosedur standarnya bermohon kepada punya kewenangan untuk dikelola dan dimanfaatkan. Mungkin itu supaya runut betul ke bawah. Karena kalau kita masukkan lagi pemerintah dan lain-lainnya itu, pemerintah dalam pengertian pusat sama dalam redaksinya nanti mohon izin saya bahwa mungkin tidak ada manfaatnya dicantumkan lagi pemerintah pusat di situ, karena memang Pak
redaksinya memang yang standar itu adalah pemerintah, yang dimaksud dalam ini adalah pemerintah pusat, jadi cukup pemerintah saja. Jadi saya sependapat satu poin itu bahwa yang dimaksud dengan penyedia adalah pemerintah, karena didasarkan atas kewenangan. Yang bisa menyediakan itu adalah kewenangan. Nah, yang kita pahami selama ini, kalau saya sudah ini mengelola, apakah saya punya kewenangan untuk mengelola? Padahal itu sebenarnya itu adalah pemanfaat sebenarnya yang diberikan. Kewenangan untuk mengatur itu berasal dari pemerintah yang dimanfaatkan oleh si pemohon. Jadi seperti itu pandangan kami, Pak. Nah, nanti pasal-pasal berikutnya akan menyesuaikan dengan konsep dasar tadi, bahwa yang dimaksud kewenangan termasuk nanti ruang lingkupnya itu didasarkan atas kewenangan. Ya, ruang lingkup apa yang mau diatur. Nah, jadi ruang lingkupnya adalah sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, tentu kalau di dalam kawasan tidak ada kewenangannya, bisa diatur yang di luar kawasan pemanfaatan. Tetapi juga jasa lingkungan itu tidak sebatas hanya dalam kawasan, itu juga perlu kita cermati. Mungkin itu sementara, Pak. Terima kasih. Iya, Pak Baso. Mas, terima kasih masukannya. Tapi persoalannya tidak selamanya yang punya kewenangan itu bisa membuat jasa lingkungan. Kalau sudah terjadi secara alami, oke. Tapi saya ambil contoh begini. Saya mendapatkan hak guna usaha sebidang tanah. Kemudian saya tanam kebun teh di situ. Setelah kebun tehnya jadi, kan pasti ada orang yang ingin melihat kebun teh itu. Itu kan bagian dari jasa lingkungan. Siapa di sini? Apakah pemerintah yang masuk? Padahal yang tanam bukan kita. Yang tanam yang punya HGU. Memang pemerintah memberikan memberikan kewenangan kepada orang dari pemerintah, tapi hanya tanahnya. Nah, ini kan bisa jadi perdebatan. Kalau itu kita pakai, itu berarti kita intervensi. Dia tidak bisa jual. Yang jual hanya kita. Padahal yang tanam dia. Ini perlu perdebatan. Ya, saya ambil contoh itu ya, kira-kira kan. Dan di Jawa itu banyak kan. Dia dapat HGU yang tadinya tanah kosong atau semak-semak, ya, yang orang tidak suka pergi, tapi setelah dia tanam kebun teh jadi indah, orang bikin glamping di sana, terus bayar masuk di situ, ya seperti apa itu? Nah, ini kan perlu kita, dan bukan tidak mungkin itu terjadi di wilayah kita, karena jadi ya, ini perlu kita pikirkan. Kalau kita adopsi apa yang Pak Baso katakan tadi, berarti dia tidak bisa, harus kita yang ambil alih, padahal dia yang buat. Nah, kalau diisi di dalam sini itu dia bisa, tapi kalau tadi kita sudah sepakat seperti apa yang Pak Baso bilang, maka itu tidak bisa. Nah, ini perlu kita hati-hati, jangan sampai Ramperda ini yang membuat kekacauan sebenarnya. Padahal perda ini kita mengatur itu, bukan menjadi kacau gitu. Kita ngatur seperti apa. Ini persoalannya kalau saya, ini karena tidak ada pembuatnya, maka kita bingung semua gitu. Ya, saya persilakan kalau ada dari Paneng. Mohon izin saya respon sedikit, Pak, terkait sebagaimana yang dicontohkan Pak Ketua tadi. Konsep dasarnya adalah adanya kewenangan yang diberikan kepada suatu pihak. Dalam hal ini mungkin dicontohkan tadi HGU berarti hak guna usaha. Nah, hak daerah atau negara diberikan kepada lembaga atau perorangan individu. Sebagaimana Bapak contohkan tadi, itu dasarnya adalah karena adanya HGU tadi. Tentu HGU ini karena hak guna usaha adalah sudah tercantum jenis usaha yang akan dilakukan. Ya, adapun nanti dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata, apapun itu yang menghasilkan laba untuk kegiatan usaha masih sifatnya juga memanfaatkan jasa tadi berdasarkan hak HGU. Karena HGU itu hak guna usaha, bukan tanahnya, tetapi tanah diberikan untuk usaha. Ya, mungkin begitu barangkali arahnya, tetapi konsep dasarnya itu adalah haknya pemerintah yang diberikan kepada pihak lain.
sehingga tetap posisinya sebagai pemanfaat jasa lingkungan. Tetap posisinya sebagai di situ maknanya, Pak. Karena akan lebih rancu lagi kalau kita mengambil suatu konsep di luar otoritas kewenangan tadi. Tetapi kalau kita maknai seperti itu, tinggal pemahaman saja nanti diperjelas bahwa sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwa itu sumbernya dari pemerintah dan bisa berbagai jenis jasa yang dilakukan di dalamnya. Tetapi sumber awalnya karena adanya otoritas dari pemerintah tadi. Ya, mungkin begitu barangkali, Pak. Terima kasih. Ya, saya bisa terima, tapi seperti tadi, memang sama begini. Saya maaf dikoreksi. Sama kira-kira kita punya tanah, tapi di dalam tanah itu ada bahan tambang, sehingga perlu izin berikutnya. Tapi pemerintah tidak bisa langsung ambil karena ada bahan tambang. Ini orang punya tanah kita ambil. Kita menurut saya tidak bisa. Tapi kalau konsep seperti Pak Salam bilang, hanya pemerintah yang menjadi penyedia, tidak ada yang lain, ini menurut saya akan terjadi seperti itu. Tidak bisa diberikan kewenangan. Kalau kita atur lagi, maksudnya HGU itu memang izinnya untuk kebun teh, tapi sesudah jadi kebun teh ada manfaat lain lagi di situ, jasa lingkungan, butuh izin dari pemerintah, saya setuju. Tapi kalau pemerintah harus ambil alih itu, ini yang tidak bisa tentu, akan jadi konflik. Karena pemerintah tidak pernah, dia sudah bayar pajak, dia sudah dan teh sudah tumbuh, dan itu memang tiba-tiba ada yang bisa dijual lagi selain daun tehnya. Kira-kira begitu ya bahasanya hari-hari. Selain daun tehnya, keindahannya. Nah, sekarang karena kita perda ini tidak diberi kewenangan swasta itu untuk memungut jasa lingkungan, maka provinsi yang akan ambil alih. Nah, bagaimana ini provinsi ambil alih? Terus masuk ke lahan orang, katakan seperti itu. Nah, padahal kita tahu sendiri kalau kita sudah berikan HGU, di situ dia sudah memenuhi syarat, semua yang ada di wilayah itu sudah menjadi kewenangan orang yang kita berikan izin itu. Kalau setahu saya sih begitu. Karena kalau masih pemerintah masuk intervensi lagi ke dalam, itu akan menjadi kekacauan. Ini kalau menurut saya. Saya persilahkan Pak Neng tadi mau tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati pimpinan sidang, anggota DPR yang terhormat, bapak-bapak dari Biro Hukum, serta kawan-kawan dari OPD, Dinas Lingkungan Hidup yang saya hormati. Izin perkenalkan, saya kurang lebih 1 bulan menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Kehutanan. Dan sejak menjabat sudah 2 kali, ini yang kedua kalinya hadir di forum ini. Terkait dengan diskusi kita pada sore ini, ada perbedaan persepsi kalau di kehutanan itu Pak tidak memakai hidup, dia cuma pengelola jasa, apalagi jasa lingkungan, tidak ada hidupnya, sehingga pasti ada perbedaan. Nah, berdasarkan PP 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, pemanfaatan jasa kehutanan itu cuma berada di hutan lindung dan hutan produksi. Nah, ketika saya pertanyakan kepada teman-teman di kehutanan bahwa apa yang kita, kalau cuma di dalam kawasan diatur sesuai dengan kewenangan, bahwa itu adalah kewenangan pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat. Nah, kalau di luar kawasan adakah yang diatur? Tidak ada yang mengatur. Nah, kewenangan kita apa? Mungkin yang perlu dipikirkan bersama. Hal yang mendasar adalah bahwa ketika terbit Undang-Undang Cipta Kerja ini, kewenangan itu habis di mana lagi di kehutanan, termasuk kewenangan KPH, sehingga ada Perda kemarin nomor 8 itu dicabut karena perintah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, berdasarkan diskusi kita pada hari ini, kalau kita berbicara masih ada lingkungan hidupnya, kehutanan tidak bisa masuk Pak, karena
yang dicantumkan juga dalam penyusunan ini tidak ada undang-undang atau permen yang mengatur tentang penyelenggaraan kehutanan. Sementara kalau berbicara masalah apalagi pemanfaatan jasa lingkungan hidup dan jasa lingkungan, nah tentu kami di kehutanan sesuai dengan regulasi yang ada cuma berbicara mengenai pengelolaan jasa lingkungan, tidak berbicara masalah lingkungan hidup, karena ini satu hal yang berbeda. Nah, ketika kita berbicara masalah lingkungan, jasa pemanfaatan jasa lingkungan, mungkin banyak yang bisa kita kerjasamakan dengan pemerintah pusat, karena kewenangan banyak di dalam kawasan hutan. Nah, hal-hal yang bersifat teknis mungkin nanti dijelaskan oleh kepala bidang yang mendampingi saya, Pak Susanto, yang sudah begitu lama di Dinas Kehutanan. Saya baru bisa menjelaskan secara umum, tapi hal-hal yang prinsip bahwa ada perbedaan ketika kita berbicara masalah pemanfaatan jasa lingkungan dan jasa lingkungan hidup. Ketika cuma berbicara lingkungan hidup, tentu kami di luar. Tetapi berbicara masalah lingkungan saja, tentu kita pertimbangkan lagi perda ini seperti apa. Apakah kita mau satukan menjadi satu perda yang bersinergi lingkungan hidup atau lingkungan saja? Terima kasih. Saya serahkan, mungkin ada penjelasan teknis dari Pak Susanto. Terima kasih Pak Ketua. Silakan Pak Susanto. Terima kasih. Saya mungkin sedikit menjelaskan, menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, bahwa kegiatan di kehutanan itu kalau kita pisah ada di kawasan atau di luar kawasan. Kalau di dalam kawasan itu kita mengacu kepada PP 23 tahun 2021, ada dua, yaitu perizinan berusaha pemanfaatan hutan dengan perhutanan sosial. Nah, ini aja yang ada sekarang, tidak ada lagi namanya kerjasama yang dulu sama-sama dengan Pak Salam membuat Perda nomor 8. Nah, dulu Perda nomor 8 itu sudah mencangkup di dalam dan di luar kawasan. Nah, kemarin yang sudah dicabut itu sebenarnya yang di dalam kawasan. Kalau yang di luar itu mungkin masih bisa kita berlakukan, mungkin direvisi Perda yang nomor 8 itu. Nah, kalau kehutanan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, bahwa ada, kalau kehutanan itu ya cuma PBPH dengan perhutanan sosial. Perhutanan sosial ada 5 pemanfaatannya. Di situ akan masuk jasa lingkungan, bisa masuk. Tapi kita tidak ada nama istilah jasa lingkungan hidup. Nah, kalau kehutanan hanya jasa lingkungan, karena di kementerian itu terpisah Pak ya. Ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, jadi kalau kehutanan khusus hanya mengacu pada lingkungan. Memang bahasanya mirip, tapi mempunyai arti mungkin yang akan berbeda. Mungkin itu sedikit penjelasan dari kami, mungkin sambil berkembang nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Susanto. Ya, ini baru kita temukan juga. Kalau menurut saya tidak tahu nanti kalau ada tim penyusun. Kalau menurut saya ini bukan jasa lingkungan hidup, jasa lingkungan harusnya. Ya toh. Tapi karena dia tambah hidup, mati kita semua. Ya karena langsung lebih terbatas lagi. Ya toh. Jadi judulnya, ya saya yakin ini judulnya ini sebenarnya jasa lingkungan. Ya, karena ini teman sebenarnya Pak Zainal yang mendorong ini dari Komisi 3. Tapi ya kita kan hanya mendorong. Setahu saya kalau ada Pak Zainal ini, kalau ada wakil ketua Pansus, beliau bisa menjelaskan yang dimaksud ini sebenarnya jasa lingkungan, bukan jasa. Tapi saya tidak berani karena ini sudah tertulis jasa lingkungan hidup. Tapi ancar-ancar menurut saya begini. Ini salah, dia tambah judulnya tambah hidup. Maka kehutanan jadi tidak bisa masuk ke sana. Ya. Saya sudah baca itu Perda nomor 8. Nah, Perda nomor 8 sebenarnya sedikit mengatur ini. Nah, oleh karena itu ini sedikit pertanyaan. Kalau itu hutan pinus di beberapa lokasi dengan mangrove, itu termasuk sekarang masih jadi kewenangan kehutanan. Ya saya ambil contoh seperti kalau di Poso, saya hafal betul, di Panorama itu kan ada yang dijual itu di hutan pinus itu kan, di bawah hutan pinus banyak orang setiap minggu datang situ bersantai, menikmati udara, kesejukan, oksigen yang dikeluarkan oleh pinus. Sekarang
Bagaimana itu? Apakah dengan undang-undang cipta kerja mereka jadi tidak bisa lagi mengolah atau tetap diolah tapi bukan kehutanan punya ini? Nah, ini kan bukan jasa lingkungan hidup tapi jasa lingkungan kan itu. Nah, kalau di Perda nomor 8 itu soal jasa lingkungan. Saya mau tanya itu. Nah, ini satu lagi setelah Pak Sutanto menjelaskan, saya lihat judul ini betul. Ini judul jadi salah, tambah jauh lagi kita gitu. Ya, saya persilakan Pak Neng atau Pak Susanto yang menjelaskan. Terima kasih. Saya menjelaskan masalah penyadapan pinus yang di Poso, Pak ya. Bukan penyadapan. Ya, istilahnya yang pemanfaatan jasa lingkungan. Ya. Nah, termasuk juga penyadapan, ya, penyadapan. Itu sekalian pertanyaan. Karena kalau ya, penyadapan hasil hutan bukan kayu ya, itu termasuk jasa lingkungan atau bukan? Siap. Kalau yang di Tentena itu bisa kita masukkan di jasa lingkungan. Itu kan sudah dikelola oleh KPH. Nah, itu kita sekarang dulu kerjasamakan dengan KPH. Tapi sejak keluar Undang-Undang CK dengan PP 23 2001, sekarang pengelolaannya ini diserahkan oleh kementerian, tapi mengacu ke dua sistem, yaitu PBPH, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, dengan perhutanan sosial. Jadi nanti yang di wisata itu akan dibentuk kelompok perhutanan sosial, bisa hutan kemasyarakatan, bisa hutan desa, bisa dijadikan hutan adat atau kemitraan. Nah, itu bisa mekanisme yang pola yang akan kita gunakan untuk memoles bahwa kegiatan itu kita pakai untuk jasa lingkungan. Begitu juga dengan yang tadi disampaikan untuk penyadapan pinus, itu kita bisa juga untuk jasa lingkungan juga, Pak. Nanti dibentuk hutan kemasyarakatan. Karena itu banyak kelompok-kelompok masyarakat, jadi kita nanti pakai pola untuk pengelolaan perhutanan sosial. Nanti kita bisa masuk tapi kita pakai mekanisme kementerian. Kalau di luar kawasan kan ada beberapa pinus di daerah Poso itu, ada yang sudah di luar kawasan. Nah, itu yang perlu kita atur melalui perda ini supaya bisa kita manfaatkan hasil yang bisa penyadapan, bisa kita ambil wisatanya. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, jadi artinya sekarang itu belum ada yang mendapatkan izin, itu yang di panorama maupun yang di menyadap itu. Sementara masih pakai mekanisme lama sampai ada aturan yang bisa memayungi kegiatan yang ada di lapangan. Tapi kalau kegiatan perhutanan sosial, Pak, di perizinan berusaha itu bisa perorangan, bisa kelompok, bisa perusahaan. Jadi di sini sudah diatur sama oleh P23, perhutanan sosial itu bisa diberikan kepada perorangan, kelompok tani maupun koperasi. Iya. Saya kalau itu saya sedikit sudah baca, Pak. Ya. Tapi yang pertanyaan saya, setahu saya, kalau undang-undang itu keluar, undang-undang cipta kerja ini nanti Pak Salam, undang-undang cipta kerja ini langsung berlaku atau tunggu waktu lagi? Kan langsung berlaku sekarang kan? Ya, kemarin kan MK membuat waktu berlaku, tapi langsung dirubah kan oleh presiden, langsung jadi langsung berlaku.